Halo Sobat Petani Muda, selamat datang kembali di channel Griyo Tani Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu aspek penting dalam dunia pertanian, yaitu tanah sebagai media tanam. Yuk, kita mulai! Kami akan menjelaskan konsep ekologi tanah, khususnya aspek fisika tanah. Namun sebelumnya silakan bantu perkembangan channel Griyo Tani Indonesia dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Dukungan Bolo Tani semua menjadi booster pertumbuhan channel ini. Cekidot. Dalam pertanian modern, banyak orang terfokus pada penggunaan pupuk. Diskusi seringkali hanya berputar di sekitar jenis pupuk yang digunakan dan dosis yang tepat untuk setiap jenis tanaman. Meskipun ini penting, kita juga harus memperhatikan 3 elemen utama dalam pertanian, antara lain adalah perawatan media tanam adalah cara mengelola media tanam dalam kurung, tanah atau bahan lain tempat tumbuh tanaman dengan menggunakan bahan-bahan alami dan proses yang ramah lingkungan. Tujuannya adalah untuk menjaga kesuburan tanah, meningkatkan kualitas tanaman, dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Perawatan tanaman membutuhkan perawatan yang tepat untuk tumbuh dan berkembang. Perawatan tanaman mencakup semua kegiatan yang dilakukan untuk memastikan tanaman tumbuh sehat dan produktif. Ini termasuk penyiraman, pemupukan, pengendalian hama, dan pemangkasan. Perawatan rutin sangat penting untuk mencegah penyakit dan memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan untuk tumbuh dengan baik. Nutrisi tanaman adalah zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah atau biji. Nutrisi ini diserap oleh akar tanaman dari tanah dan kemudian didistribusikan ke seluruh bagian tanaman. Pemenuhan nutrisi yang tepat sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Untuk menunjukkan kondisi ideal dalam tanah, kami telah menyiapkan 2 jenis tanah yang berbeda, tanah sawah murni yang secara rutin diberi pupuk dan pestisida kimiawi, serta tanah yang dicampur dengan kompos yang terbuat dari kotoran hewan dan hasil pembusukan buah-buahan, serta sayur-mayur oleh maggot BSF Black Soldier Fly. Uji pertama yang akan kami lakukan adalah uji daya serap tanah atau kapilaritas. Berikut adalah langkah-langkah yang kami lakukan. Persiapan tanah. Kami menyiapkan 2 sampel tanah masing-masing seberat setengah kilogram. 1 sampel adalah tanah sawah murni dan 1 lagi adalah tanah yang dicampur dengan kompos. Persiapan alat uji. Kami menggunakan botol air mineral yang bagian bawahnya sudah dilubangi sebagai alat uji. Kedua sampel tanah ditempatkan dalam botol yang sudah diberi tanda. Pengujian kapilaritas. Kami menambahkan air sebanyak 400 ml ke masing-masing sampel tanah. Uji kedua yang kami lakukan adalah uji tekstur tanah. Berikut adalah langkah-langkahnya. Persiapan tanah. Kami menyiapkan 2 sampel tanah dengan komposisi yang sama seperti pada uji kapilaritas. Pencampuran dengan air. Setiap sampel tanah dicampur dengan air hingga merata. Penempatan dalam plastik. Tanah yang sudah dicampur dengan air ditempatkan dalam plastik es mambo, diikat kuat dan digantung untuk mengendapkan tanah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tanah yang dicampur dengan kompos memiliki kapilaritas yang lebih baik dibandingkan dengan tanah sawah murni yang telah terkena pupuk dan pestisida kimiawi. Tanah yang mengandung unsur organik mampu menyerap dan menyalurkan air lebih cepat, sementara tanah sawah murni tidak meneteskan air. Hasil pengujian ini juga menunjukkan bahwa tanah yang dicampur dengan kompos memiliki kapilaritas yang lebih baik, memungkinkan air meresap lebih efisien dibandingkan tanah sawah murni. Semoga pembahasan tentang ekologi tanah dan fisika tanah ini bermanfaat bagi para petani muda. Dengan memahami pentingnya unsur organik dalam tanah, kita bisa mengoptimalkan hasil pertanian dan menjaga ekologi tanah. Jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar mendapatkan update video terbaru.
Semoga bermanfaat. Salam pertanian.